Pak Hartono udah kayak orang kuliahan aja bawa ini catatannya. Pak Hartono udah kayak orang kuliahan aja catatannya. Catatan di sini. Tahu. Catatannya sama isinya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Inna hadzal Qur'an yahdi ilal aqwam. Sungguhnya Quran ini membimbing kepada sesuatu yang lebih kokoh, lebih kuat. Aqwam itu dari kata qawama. Qawama itu dari kata qoma. Qoma artinya berdiri. Ketika menggunakan kata qoma artinya ketika kita berdiri dan menempatkan posisi berat badan kita berada seimbang di antara dua kaki. Ya, itu yang disebut dengan qoma. Sehingga kalau disebut aqimis shalah, dirikanlah salat, maka salah satu di antaranya posisi salat itu berat badan kita ditopang sama oleh kedua belah kaki. Ya. Jadi yahdi ilal aqwam, Quran ini membimbing ke yang tadi, jadi kokoh. Kan posisi itu berarti menggambarkan kekokohan, menggambarkan kekuatan. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman kita, Allah kokohkan prinsip kita, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kan gitu, di dalam menjalani kehidupan ini dengan Al-Quran. Mohon doanya juga. Mudah-mudahan, saya sebenarnya lagi dalam kondisi kurang fit ya, tapi sayang kalau kita tidak ngaji. Subuh tadi juga saya ngajar, cuma nanti saya minta di Zoom-nya saya libur, mungkin saya gunakan waktu untuk istirahat sebentar karena jam 11 saya harus berada di Komplek Deplu lagi. Iya. Ini
pegel-pegel dan kayak agak meriang. Tapi saya memang tipe orang yang nggak bisa diam gitu. Dan saya tidak pernah mengeluh kalau di rumah. Jadi kadang-kadang istri saya nggak tahu. Kalau udah ngelihat saya minum obat, baru istri saya tahu. Emang kenapa bang? Ya, gitu. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai di ayat ke 42. Pertanyaan, masalakakum fi saqar. Kata kunci di ayat 42 kemarin kata salaka. Ya, salaka. Yasluku, dan kita sering mendengar kata suluk. Suluk. Suluk itu artinya pencarian, jalan. Sehingga orang yang mencari namanya salik. Orang yang mencari namanya salik. Ya. Salaka. Sekarang ayat 42. Pertanyaannya kemarin, masalakakum fi saqar. Kalau kita terjemahkan secara sederhana berarti apa ya yang telah dia tempuh sehingga kalian masuk ke dalam neraka Sakor. Apa yang kalian lakukan sampai kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Ketika membaca ayat seperti ini, penuhi pikiran dan hati kita dengan ta'awuz. Na'udzubillahi min zalik. Kita lihat apa jawabannya. Jawabannya ini untuk menjadi pengetahuan bagi kita agar kita dijauhkan. Kan dalam doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Tampakkan kepada kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya sehingga kami diberi kemampuan untuk bisa mengikuti, dan perlihatkan pula kepada kami kebatilan itu agar kami bisa menghindari dan menjauhi. Ijtinabah. Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Ini ibunya kelihatan? Ah, kan? Gitu? Kalau huruf ma di depan di ayat 42 kita terjemahkan sebagai pertanyaan, ya, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar. Maka berarti di sini qalunya diartikan bukan mereka berkata tapi mereka menjawab. Tinggal menyesuaikan ya. Nah, kalau diterjemahkan mereka berkata benar, nggak salah. Cuman agak kurang pas karena di depannya diawali dengan pertanyaan. Ya, maka qalu di sini diterjemahkan dengan mereka menjawab. Mereka menjawab. Siapa merekanya di sini? Orang yang masuk dalam neraka Sakor. Di ayat sebelum disebut dengan mujrimin. Masalakakum fi Sakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab qalu lam. Tidak. Nah sekarang kita melihat naku. Ya. Kita coba urai dulu. Ini asal katanya dari kata kana yakunu.
yakunu. Karena di sini nun berarti kami kan? Kan tadi qalu ini artinya mereka. Mereka orang kedua jamak. Sini adalah penghuni neraka sakor, al-mujrimun. Lam naku, lam tidak, naku ini karena ada nun berarti kami. Kalau yakunu dia menjadi, dia adalah. Kalau kami nakunu. Oke, ini dulu. Bisa dipahami? Nanya dibuang. Nah, coba kita lihat. Huruf lam. Lam ini berarti harful jazmin. Huruf jazam kan? Huruf jazam, huruf yang mematikan. Mematikan. Sekarang naku kita tambah lam. Berarti huruf akhirnya nun kan? Bisa dibaca enggak? Dua huruf mati berdekatan tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Maka ini biasanya ini dibuang nun. Iya. Ya, dibuang nun. Biasanya diganti dengan alif. Contoh. Ini yang di huruf akhirnya itu dimatikan tidak bisa dibaca. Nah, di sini kita lihat malah sampai ke wawunya kan dibuang. Ya. Sampai wawunya dibuang, cuman hanya ada naku. Ini. Ya, akar katanya. Ya, Bu. Akar katanya. Kana. Kana sedangnya yakunu. Sekarang dari dia, ini kan dia kan? Dia menjadi, dia adalah, kita ubah menjadi kami. Nakunu. Nakun. Setelah ketemu nakunu tadi, baru kita tambahkan dengan di depannya lam. Lam ini tugasnya mematikan. Karena di sini mati, maka dua huruf yang mati berdekatan tidak bisa dibaca. Ya, makanya di sini kita lihat malah kedua-duanya dibuang. Tahu proses ya, gitu. Jadi kalau diterjemahkan, naku kami adalah, nakunu kami adalah, lam naku kami tidak adalah. Karena lam artinya tidak kan? Saya ulang, nakunu kami adalah atau kami menjadi. Tapi di sini lebih tepat diartikan adalah. Di depannya ditambah dengan lam. Tidak. Sehingga lam naku kami tidak adalah. Ya. Nah, sekarang adalahnya dibuang saja. Kami tidak boleh. Lebih menyederhanakan lagi itu. Yang ayat sebelumnya itu kan salakum itu kan fi'il madi. Yang mana? Yang ayat sebelumnya masalakum itu kan salakah. Nah, salakah itu kan mati. Madi. Ya ini naku itu mudore. Mudore. Pertanyaannya madi, jawabnya mudore. Mudore. Dan madi juga ya. Ya, kita lihat. Kalau madi berarti lampau. Mudore sedang dan yang akan datang. Mudore berarti terus menerus.
Oke. Artinya di sini lam naku, kami tidak ada terus menerus. Jadi kalau kita paham, oke, kita sambungkan dulu. Minal musallin, termasuk orang-orang yang sholat. Jadi itu dia tidak sholatnya bukan hanya sekali-sekali, tapi terus menerus. Itu rahasianya. Mengapa di sini menggunakan bentuk mudhari'? Ya, kami terus menerus tidak sholat. Begitu loh kalau bahasa ini ya. Iya, itu. Sedang yang akan datang, sedang yang akan datang di sini di sana. Nanti sampai di sana sedang yang akan datang lagi kan gitu. Dan sehingga diartikan selalu terus menerus. Tapi pernah sholat dia kan? Ya. Pernah sholat tapi dia. Kita melakukan apa dari pertama sampai melakukan sholat. Tapi kalau kita lihat di sini sama sekali tidak sholat. Termasuk yang tidak sholat. Lam naku minal musallin, baik sekarang maupun nanti gitu loh. Sehingga kalau diartikan tadi itu artinya selama-lamanya, terus menerus, sehingga diterjemahkan kami terus menerus selamanya tidak termasuk orang yang tenang aja. Sekarang kita bahas begini dulu. Apa rahasianya bahasa Arab? Kalau bahasa Arab menggunakan kata kerja dan menggunakan isim fa'il. Iya, misalnya memberi makan. At'ama, memberi makan. Memberi makan. Kalau seandainya ini kata kerja kan? Fi'il madhi. Kalau seandainya ini kita ubah menjadi isim fa'il, jadinya mut'im. Yang memberi makan. Orang biasanya baru dapat gelar sesuatu itu ketika itu dilakukan terus menerus. Orang yang sekali cuma ngasih makan itu tidak disebut mut'im. Bisa dipahami? Kita contohkan lagi. Orang yang sekali memukul itu tidak bisa disebut orang yang memukul. Karena ketika misalnya orang yang sekali misalnya bersedekah, belum tentu disebut dermawan. Bersedekah belum tentu dermawan, tapi dermawan pasti Bisa dipahami? Jadi kalau kita ambil ini masukkan ke sini, mereka sholat juga tapi tidak dikategorikan kepada orang yang sholat. Ya mungkin sholatnya 2 kali setahun. Ya kan? Biasanya kan Idul Fitri, Idul Adha kan? Begitu perbedaan pendapat soal Idul Fitri, itu lebih ngototan dia loh itu. Ya, itu haram hukumnya kita sholat, sementara orang masih puasa. Ngototan dia itu, padahal dia cuma sekali itu tuh sholat. Itulah lagunya kita dini. Iya. Orang yang sudah biasa sholat, orang yang sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat nggak ada masalah tuh. Iya, silakan mau lebaran Jumat, mau lebaran Sabtu silakan. Gitu. Lebih ngototan dia gitu. Kalau waidul musallin itu celaka orang yang sholat maksudnya? Iya, berarti orang-orang yang juga sholat. Masih ada panjang. orang yang mengerjakan sholat,
orang yang mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Makanya kita lihat di dalam Quran tidak ada Allah menyuruh kita kerjakanlah sholat, nggak ada. Dirikanlah. Aqimu. Tadi saya sudah sebutkan, koma itu berartinya ini saya berat badan saya 56. 56 bagi 2 berarti berapa? 28. 28 berarti 28 kilo berat badan saya taruh di sebelah kanan, 28 kilo sebelah kiri. Itu namanya koma. Jadi aqimu itu artinya dirikanlah dengan sehingga kalau saya berdiri begini, ini namanya bukan berdiri sempurna. 56 kilo badan saya ditopang oleh hanya kaki kiri, kan gitu. Jadi orang yang musallin disebut sholat juga, tapi sholatnya belum sempurna. Ini termasuk yang tidak sempurna aja enggak gitu loh bahasanya. Sholat sambil duduk gimana? Sempurna nggak? Tapi dalam karena penyakit gitu. Sempurna. Yang enggak sempurna tadi yang sholatnya asal-asalan, Bu. Sementara dia nggak punya halangan untuk itu, nggak ada uzur, ya. Di Jawa Timur ada sholat tarawih dengan 3 menit dan selesai. Ya, ya itu kan yang 20 rakaat cuma 7 menit kan? 23 rakaat 7 menit. Itu baru digerakkan. Tapi dari gerakan itu sudah otomatis kita bisa menilai bacaannya pun juga tidak sempurna. Ya, gitu. Nah, orang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di ayat itu bukan fi salatihim, tapi an. Bukan dalam salat, tapi terhadap Bisa dipahami? Dia salat tapi dia tidak mengambil nilai-nilai dari salat itu. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal aqimis sholah tali zikri. Jadi Allah bukan hanya sekedar menyuruh kita berolahraga, hanya sekedar bergerak-gerakkan begini. Ada sesuatu di balik itu. Semua ibadah itu sama. Wudu bukan hanya sekedar mencuci muka, tangan, kepala dan kaki, bukan. Ada sesuatu di balik itu. Nah, itu sebabnya antara syariat, hakikat, kan gitu, itu harus sejalan. Saya sering sebutkan, sholat itu sesungguhnya ada 3 gerakan yang paling menonjol. Berdiri, ruku, sujud. Iya kan? Berdiri berarti ketika kita masih sehat, masih kokoh. Itu biasanya di ini ya 40. Ya. 40. Oh, kita masih gagah. 40 tahun. Saya bayangin Pak Hartono 20 tahun yang lalu. Ya enggak? Wow. Begini kan gitu. Gitu. Yang bayangin Pak Sumadi 30 tahun yang lalu. Itu bagaimana gagahnya gitu. Tapi ingat, kita nggak selamanya di situ. Kita nggak selamanya gagah. Ada masanya kita begini. Nah, sekarang udah banyak begini kan? Kalau nggak percaya, kita coba lihat. Kalau sudah bubar, saya ngelihat bubarnya. Iya. Demikianlah pengajian kita hari ini. Silakan keluar masjid semua. Saya lihat bubarnya. Ketahuan itu yang masih berdiri dengan yang udah ruku. Ya kan udah ruku berarti kan?
Tapi ingat, tidak selamanya ruku, akhirnya akan sujud. Satu aja yang kita ingat itu, bahwa ketika kita sholat, kita sebenarnya sedang mengingat perjalanan hidup kita. Sehingga kalau itu ingat itu, nggak akan sombong, dan nggak akan ngenyek orang, gitu. Karena pada masanya kita juga akan sama. Satu, ya, bisa dipahami. Jadi kalau misalnya menurut saya tadi ini mungkin sholat ya tadi lah sholat 2 kali setahun itu, ya. Ada juga yang orang yang sholatnya mingguan, Jumatan, rajin Jumatan. Tapi kedengarannya lucu juga ya. Tapi ada yang Jumatannya sholat, tapi hariannya tidak sholat. Nah, malah banyak, gitu ya, banyak itu. Kan katanya Pak Ustadz kalau 3 kali kita nggak sholat Jumat munafik Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah ente tahu itu. Ente tahu nggak kalau nggak sholat 5 kali sehari semalam, tahu nggak? Kenapa yang dihafalnya cuma sholat Jumatnya aja gitu? Tapi masih mending gitu. Kan kita ini dalilnya kan masih mending itu. Dalilnya masih mending kita. Lumayanlah daripada. Jadi dalilnya daripada. Oke. Qalu mereka menjawab, lam naku, kami tidak termasuk minal musallin, kami tidak adalah, dan tidak adalahnya tadi dalam waktu yang terus menerus, minal musallin. Jadi kalaupun sholat 2 kali setahun, tapi itu tidak bisa diklasifikasikan kepada musallin, gitu. Nah, orang yang sudah rutin memberi dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, barulah pas kalau dia mendapat gelar dermawan, betul? Gitu. Orang yang memberi semata-mata lillahi ta'ala, barulah pas kalau disebut dermawan, gitu. Sering dapat nggak share video yang ada orang-orang yang bawa karung beras, yang mendatangi rumah untuk berbagi, kemudian difoto bawa karung kan itu, ternyata yang dikeluarinnya dikasihnya cuma 1 centong kan? Itu joke, itu sebenarnya itu joke sengaja dibuat, tapi itu sindiran. Karena yang perlu ditampakkan bukan apa yang diberikan, tapi ini karung beras sekarung. Kan ngarep lah itu orang rumah. Ini ibu, kami mau berbagi sedikit. Ngarep banget pengen nentengin karung gede. Ternyata begitu dia ini bak plastik, kasih plastik, yang ini cuma dikasih 1 centong. Untuk kepentingan agar dicoblos, kan gitu. Qalu lam naku minal musolli, satu alasannya yang membuat orang masuk dalam neraka sakor, karena tidak kalau disederhanakan itu saja, kami tidak sholat, itulah bahasanya. Qalu lam naku minal musallin, qalu lam naku minal musallin, ya, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang salat. Qalu lam naku minal musallin. Ya. Alhamdulillah. Lanjutannya.
Kalau yang tadi sudah terjawab, maka terjawablah di sini. Naku kan? Naku. Ya. Nut'imu, memberi makan. Nut'imu. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Nut'im tadi dari kata apa? At'ama, bukan ta'ama. At'ama. Kalau 3 hurufnya ta'am. Ini artinya makan. Kalau ini memberi makan. Kalau kami memberi makan, Nut'imu, mudhari'nya ini. Alifnya hilang. Ini kan bentuk madi. At'ama madinya, dia telah memberi makan. Sedangnya yut'imu. Nah, di sini malah kalau tadi musallin kan? Orang yang sholat. Di sini bukan orang yang memberi makan, kami memberi makan. Pernah memberi makan aja tidak, apalagi termasuk dikelompokkan orang yang suka memberi makan. Itu loh. Kalau tadi logikanya mungkin dia sholat tapi tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang sholat, karena sholatnya tadi karena 2 kali setahun. Walam naku minal musallin, dan kami tidak memberi makan. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Sama, ini pun dalam bentuk yang mudhari'. Artinya tadi selama-lamanya. Kami tidak pernah, gitu loh bahasanya. Kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Kalau 2 hal ini saja, dan ini selalu kita temukan dalam Quran, ketika ada perintah sholat, pasti lanjutannya perintah tentang infak. Betul? Infak, sedekah, zakat, pasti itu. Ketika ada hablum minallah, pasti ada hablum minan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minun, iman dasarnya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan hablum minan nasnya yunfiqun. Jadi kesuksesan orang yang sholat itu pasti dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di sekitarnya. Ya, bukan hanya ritual sholatnya rutin, tapi kebaikannya tidak dirasakan oleh lingkungan. Gitu. Betul? Dalam Quran selalu ketika ada soal sholat,
pasti lanjutannya yunfikun atau zakat, ya. Ini berarti kedua-duanya enggak? Kalau kita urut tadi, berarti hablum minallahnya kacau, hablum minannasnya walam nakun nut'imul miskin walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak adalah orang yang memberi makan orang walam nakun nut'imul miskin nut'imu ain nut'imul walam nakun nut'imul miskin. Ya, walam nakun nut'imul miskin. Lagi, walam nakun nut'imul miskin. Dari 43 qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Yuk dari 42 qalu 1 2 3. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ulang. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Pertanyaannya, dia di dunia ngapain aja sih? Ya, pertanyaannya dia di dunia ngapain aja sih? Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Oh, ini di depannya. Coba, ini kata kerja, ini isim fa'il. Khaidin isim fa'ilnya, ya. Khadha yahudu, kalau di sini nahudu, ya, kami. Nahudu.
Nanti kita sini temukan khawdi yal'abun. Khawdi yal'abun. Khawd, ucapan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Yal'abun, mereka bermain-main. Sementara di sini berarti wa kunna, dan adalah kami, nahudu, membicarakan, melakukan perbuatan yang sia-sia bersama. Oh, ini komunitasnya nih. Khaidin, orang-orang yang melakukan atau ucapan atau perbuatan yang sia-sia. Akar katanya sama ya. Ini dari sini. Ini bentuk mudhari'nya, ini isim fa'ilnya. Minanya karena ada alif lam. Ya. Asal katanya jadi min ya Pak, karena ada alif lam. Iya. Kan ini asalnya min. Mina nggak ada dalam bahasa Arab. Min. Karena nun marti bertemu alif lam sulit dibaca kan? Min al. Sulit. Min al. Diwasolkan. Minal. Ya Pak? Oh, ma'a ya. Makasih Pak. Alhamdulillah. Bersama tadi sudah diterjemahkan bersama sama kalau Ma'a. Ma'a bersama kan? Ma'a bersama. Kalau mina kan dari, termasuk. ibu-ibu teratur. Maaf bersama. Wa kunna, dan kami adalah, cuman bedanya tadi, kalau tadi bentuknya mudhari, sekarang bentuknya madhi kan? Tadi naku, kan kami adalah mudhari. Sekarang dalam bentuk madhinya kunna, kami adalah. Nakhudu, kami mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ma'a, bersama, khaidin, orang-orang yang mengucapkan hal-hal atau berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngerasani. Iya. Ini kalau bahasa kitanya sekarang ini apa nih? Ini membentuk komunitas yang begini ini paling gampang ini. Ini Bapak di sini bikin aja ada meja dikit, asal malam taruh ini meja, kasih minuman, kasih gaple itu. Kalau enggak 2 hari 3 hari nambah pesertanya. Udah kita udah berapa tahun ini dipajang-pajang ini tadabur ini. Iya? Iya, ada segini aja dah alhamdulillah. Itu. Iya? Jadi kalau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu cepat. Ibu bayar konser itu sampai 12 juta. Itu yang ini tuh, yang ininya 60 juta. Ya memang orang Indonesia kaya-kaya berarti ya. Kaya-kaya berarti. Ya. Gitu. Dan akhirnya ketipu kan? Kan ada yang ketipu. Hebat juga Indonesia ini. Dia cepat nangkap peluang itu. Jadi orang yang paling cepat nangkap peluang itu Indonesia, tapi peluang jahatnya itu. Ada Coldplay mau main di sini, oh dia langsung buka, ya enggak? Sampai dari Palembang ditipunya kan gitu, 12 juta ditipu. Begitu Jumatan, kota Jumat dipilih dulu.
Nggak ada, nggak jadi lewat. Lama ngeliatin dulu, nyari yang 1.000 maksudnya. Untung aja sekarang kan uang 2.000 sama 50.000 kan hampir mirip. Mudah-mudahan aja mereka khilaf gitu ya enggak. Dikirain 2.000 taunya 50.000 kan gitu. Ya, iya mudah-mudahan aja khilaf ya kan. Iya kan uang 2.000 sama 50.000 kan hampir sama biru itu. Ya. Ini dia. Jadi wakunna tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan ini dia aktivitasnya. Jadi kan tadi kalau tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, pertanyaan saya, dia ngapain aja sih di dunia? Oh ternyata ini dia jawabannya. Nahudu ma'al khaidin. Ya, melakukan perbuatan yang sia-sia bersama komunitas yang sama. Khaidin, orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Masuk ghibah, cerita jorok, ya, ngalur ngidul. Maka di sini tadi yal'abun, mereka bermain mengapa disebut bermain-main? Bermain itu kan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya tujuan. Bermain itu sesungguhnya sesuatu yang nanti ujung-ujungnya bahagianya hanya sebentar. Yal'abun fi khawdi yal'abun, di dalam perbuatan yang sia-sia mereka yal'abun, mereka bermain-main. Maka adalah kami dulu itu ya terus-menerus suka bermain-main, suka beruji atau suka bersedang gurau bersama orang-orang yang emang kerjaannya sedang gurau. Iya. Bentuk madi ini mudhore kan gitu. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit sudah dapat memahami dari pola-pola itu. Jadilah dulu. Ya. Dulu kami terus menerus, dulunya itu kunna. Dulu kami terus menerus nakhudu, karena ini mudhari. Minal khaidin, bahkan diperparah lagi dengan dia menggabungkan dirinya. Jadi komunitas kan itu? Asli bukan benar juga ya Pak Ustaz. Ya? Asli benar itu bukan pernah Pak Ustaz bilang benar-benar. Bukan, ini kan kami. Kalau nun tasdid yang benar-benar itu yang begini. Nunnya begini. Dia dimasuk ke fi'il mudhari. Kunna itu kan nanya kami. Ya, kami telah, kami adalah telah, atau kami telah menjadi, boleh. Kan yang fi'il madhi sudah lancar semua kan? 14 perubahan fi'il madhi. Itu dia. Cuman itu jangan hanya di hafalan, diaplikasikan ketika baca Quran. Yuk kita buat. Madhinya tadi kana. Kana, dia adalah satu orang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, kana. Kalau mereka, kanu. Dia perempuan, kanat. Dua orang, kanata. Mereka perempuan. Nah ini kan ada alif di tengahnya.
Ya, dia jadi polanya jadi kunna. Tulis lagi. Aduh. Salut, saya rajin banget nulis. Ini kita jadikan panduan untuk yang seperti ini. Ini kan ada alif di tengah. Apa kita contohkan? Kola, koma, sama kan? Nah nanti baru muncul masalah itu, kesulitan itu di sini di nomor 6. Mereka perempuan. Nah kita ambil aja ini patokannya. Kalau kola berarti kulna. Kalau koma kumna. Ini kan karena ada dua nun mati kan. Ini kalau kita urai lagi, ini sama dengan kan begini. Oke? Lupa lagi. Badan saya meriang jadi sembuh kok. Ini gini, disederhanakan jadi seperti itu. Jadi bingungnya kita karena di sini tasdid tadi. Nah kalau di sini lam, berarti lamnya mati. Kul, ya kan? Kul, tambahin aja na. Koma berarti kum. Nah dari yang ketujuh, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu sampai ke 14, tinggal ngikutin ini. Berarti kalau engkaunya apa di situ? Kunta. Engkau. Kunta. Dua orang, engkau dua orang. Kuntuma. Kalian? Oh. Kuntum. Perempuan kunti. Kuntuma. Kuntunna. Aku kuntu. Kami kunna. Balik lagi. Ya. Sambungin aja, Pak. Kuntilanak kan laki-laki, enggak ada kan kuntilanak laki-laki, si perempuan. Kunti. Ya. Kurang apa coba ngelihat di sini, ditulis, difoto, ya enggak, di videoin, di copy. Nah, oke. Sekarang ini sekaligus kita masuk ke sininya karena ketemu. Jadi kan ini cirinya begini, yang 3 huruf di tengahnya ada alif. Ya, nah jadikan ini patokannya. Kola, kolu, kolat, kolata, kulna. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Saya pakai lagi satu nih. Taubat. Ya kan? Dia satu orang bertobat, taba. Dua orang mereka tabu. Dia perempuan tabat. 2 orang perempuan mereka perempuan tubna. Enggak tak lagi kan ada alif. Gimana caranya kok dilompatin di sini menjadi mati di sini? Iya kan? Ini begini. Jadi dia ada alif, nggak bisa kan dimatikan banyak karena
ada alif. Maka untuk memudahkannya, tanya bukan ta lagi tapi jadi tu. Nah, ini alifnya dibuang. Tubna, tubta, tubtuma, tubtum, tubti, tubtuma, tubtunna, tubtu, tubna. Jadi yang perlu kita ini cuma di nomor 6. Saya sebutnya nomor 6. Mereka perempuan. Perubahan dari A menjadi U. Alifnya dihilangkan. Maning. Ada. Kembali. Ada kembali. Dia satu orang telah kembali. Ada dua orang. Ada mereka. Dia perempuan. Dua orang. Mereka. Bukan A lagi, tapi jadi U. Udna. Nanya pendek. Udna. Nah, kalau sudah dapat di sini, ini tinggal ganti ta saja, tatumatum. Sekarang kita jauh-jauh ngambil contohnya. Ini kan tadi nahudu khaidin dari kata apa tadi? Madinya khadha. Kho-nya panjang kan? Khadha. Khadha. Ini kan? Ubah sini. Berarti di sininya nanti khudna. 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 Bentuk madinya. Fahim? Yang saya suka dari jamaah tadabbur itu fahimnya cepat. Alhamdulillah. Jadilah situ aja lah, nggak usah diterusin. Yang saya suka dari jamaah tadabbur itu adalah fahamnya cepat. Jangan diterusin. Kalau soal catatan nggak kurang pokoknya, ya, nggak kurang. Jadi apa pelajarannya di samping kita mentertawakan diri sendiri? Kan mentertawakan diri sendiri itu sama, ya sama. Ibu dengan saya juga sama gitu, ya. Cuman kelebihannya kalau saya lebih banyak diulang. Kenapa banyak diulang? Karena banyak ngajar. Iya, gitu. Jadi kelebihannya kenapa saya banyak diulang? Karena saya banyak ngajar. Gitu. Jadi makanya saya sebut saya dari tahun 96 itu saya sudah istiqomah dengan ini. Ini jalan saya. Saya menikmati. Karena kalau dibandingkan dengan dulu teman-teman semasa kuliah yang sama, ya makanya pengajar itu ilmunya terus nambah. Kalau yang dari kuliah sekarang masuk kerja, dia udah bisa hilang itu ilmu kuliahnya. Apalagi kalau kerjaannya itu tidak sama dengan jurusannya. Iya kan? Jurusan akuntansi, kerja tata boga. Iya. Iya. Jurusan akuntansi, kerjaan tata boga.
Anak saya sekarang karena dia sudah semester akhir yang di Unpad, akuntansi perpajakan. Mata kuliah cuma hanya tinggal satu mata kuliah karena semester 8 kan, skripsi dan satu mata kuliah. Jadi dia tanpa sepengetahuan saya dia part time kerja. Tadinya di sini dia kerja di kantor pajak, magang, kemudian berlanjut karena harus pindah ke Bandung, berarti tidak bisa lanjut kan? Kok magang lama amat sih nak? Sampai 6 bulan magang? Ya, magangnya cuma 3 bulan, yang 3 bulannya Anip kerja. Nah sekarang di sana magangnya apa? Di tempat kopi, bikin kopi. Kan sekarang anak-anak muda tuh kafe-kafe. Satu sisi tidak apa-apa, tapi di sisi lain saya tidak suka, takutnya nanti dia asik dengan itu. Saya bilang berhenti kamu, jangan kamu kerja dulu, fokus ke skripsi. Karena biasanya penyakit orang skripsi, ya bukan nggak bisa, moodnya. Apalagi kalau sudah tinggal ini, kita udah naik semester ini. Itu. Saya bersyukur karena kerjaan saya dulu diktator. Jadi saya semasa kuliah kan kerja diktator, bikin diktat. Iya kan? Dari semester 2 saya sampai semester 7 itu saya sudah berapa banyak diktat, bahkan saya berani bikinin skripsi orang. Makanya saya fokus semester 7 saya sudah ujian. Itu. Tidak nyampe 3 bulan kita ke pembimbing, kebetulan wakil dekan Jasdi, saya ibu percaya dengan Jasdi bisa pertanggungjawabkan. Nggak ada perbaikan, perbanyak langsung daftar ujian. Jadi yang semester 7 cuma satu saya, sisanya semester 9, semester ini gitu. Saya 3,5 tahun bisa tadi. Nah kelebihan karena kerjaan kita mendukung. Ada proyek bikin makalah. Dulu kan ada namanya penataran P4. Dulu setiap penerimaan pegawai pasti ada penataran P4 kan? Bahkan berkala itu per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, saya pegang satu di departemen Depdikbud. Sekarang Diknas. Depdikbud, Kanwil Depdikbud Pekanbaru itu kita yang pegang itu. Jadi ada penataran guru-guru dari daerah, dari kabupaten ke provinsi. 60 orang guru. Kebetulan salah satu dari bapak angkat saya itu di Diknas kerjanya, di Depdikbud. Jas, sanggup nggak waktu 2 hari 60 makalah P4? Sanggup. Itu sejarahnya saya 2 hari 2 malam tidak tidur. Itu udah begini nggak pakai ngeliat. Modalnya cuma eksistensi diubah jadi keberadaan. Iya kan? Jadi maka buku-buku 40 tahun GBHN, Pancasila itu saya hafal semua. Itu. P4. Sekarang P4 nggak ada lagi ya? Nggak ada ya? Nggak ada. PMP ada, pelajaran PMP masih ada? Nggak ada. Makanya moral sekarang terganggu semuanya. PPKN ya? Ya, baik. Jadi apa yang saya maksudkan tadi, kalau saya dibandingkan dengan tadi, bahwa kata kuncinya adalah diaplikasikan. Saya sangat yakin dari awal kita punya peluang besar karena kita setiap hari baca Nah, ketika momen baca itu, ambil satu saja. Tadi kita baca 1 halaman nih. Masa sih 1 halaman itu nggak ada yang kita ketemu contoh? Iya kan? Begitu sudah selesai 1 halaman, oke, kita lihat lagi yang kita baca tadi. Ada nggak kata-kata yang kita sudah tahu, yang kemudian kita ubah? Ya udah, tutup Quran, ambil 1 kata tadi, tulis di HPS, tuh ubah. Tadi ketemu ja'ala. Oh, ja'ala 3 huruf aa, berarti dia madi. Ubah 14, ja'ala. Nggak lama insyaallah. Jago bahasa Arab semua. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami
telah adalah nakhudu terus menerus berucap berbuat yang tidak bermanfaat ma'al khaidin bersama orang-orang yang ya yang tadi yang berbuat dan yang tidak bermanfaat tadi ya wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nakhudu ma'al khaidin lagi wa kunna nakhudu ma'al khaidin ya wa kunna nakhudu ma'al khaidin lagi yang perlu dipertegas bunyinya adalah do nahudu karena kalau ini sedikit jadi seakan-akan nanti jadinya dal kan nahudu dal nahudu khaidin ya kalau khaidinnya insyaallah gampang cuma nahudunya dal sama dot DH bo iya berarti ada berapa sudah penyebab mereka masuk sakor 3 pertama nggak sholat nggak ngerimas makan larut dalam perbuatan yang sia-sia ya ucapan dan perbuatan yang sia-sia qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin ya dari qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hafal alhamdulillah 3 ayat dulu hari ini sampai 45 ya teruslah latihan ya jadikan momen baca Quran tadi sekaligus kita mencari kata-kata dan untuk kemudian kita latih sehingga insya Allah tidak ada waktu yang sia-sia terbuang sia-sia ya itulah yang disebut dengan berkah itu yang disebut dengan umur yang berkah sampai Sabtu depan insya Allah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.